Hai semuanya, selamat datang di pembahasan pajak hari ini. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu topik pajak yang cukup menarik dan sering bikin penasaran, yaitu deductible expense, khususnya pada sumbangan pembinaan olahraga. Nah, kita akan membahas mulai dari teori dan konsep, bagaimana penerapannya di Indonesia, sampai dengan contoh perhitungan pajak penghasilannya. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Untuk memahami apa itu deductible expense, kita mulai dari konsep dasar yang dibahas dalam buku Tax Law Design and Drafting yang disusun oleh Victor Turoni. Nah, dalam sistem pajak penghasilan, pajak dikenakan atas penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurangkan biaya pengurang atau deduction. Menurut Turoni, terdapat beberapa prinsip deduction, yaitu yang pertama, berkaitan langsung dengan penghasilan. Deduction hanya boleh diberikan jika terdapat hubungan langsung antara biaya dan penghasilan yang dikenakan pajak. Lalu yang kedua, alokasi yang proporsional. Jika suatu biaya digunakan untuk memperoleh dua jenis penghasilan, maka biaya tersebut harus dialokasikan secara wajar. Lalu yang ketiga, tidak diperbolehkan atas biaya pribadi. Biaya pribadi atau personal expenses tidak boleh menjadi deduction. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah deduction untuk tujuan kebijakan atau tax incentive. Beberapa deduction dapat diberikan meski tidak terkait langsung dengan penghasilan. Misalnya seperti donasi, dana pensiun, dan deduction lainnya yang bersifat policy driven. Nah, ini penting untuk mengaitkan konsep Turoni dengan aturan Indonesia karena sumbangan pembinaan olahraga merupakan deduction berbasis kebijakan. Dalam sistem perpajakan Indonesia, konsep deductible expense tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa peraturan perundang-undangan tentang deductible expense ini tidak jauh dengan prinsip yang Turoni sampaikan tadi. Nah, agar tidak berlama-lama, kita langsung masuk ke topik kita, yaitu sumbangan pembinaan olahraga yang terdapat pada Pasal 6 huruf M Undang-Undang PPH yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sumbangan pembinaan olahraga? Sumbangan pembinaan olahraga adalah pemberian dana dari wajib pajak kepada kegiatan olahraga yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Program Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON. Nah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010, sumbangan tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto jika yang pertama, wajib pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak sebelumnya. Lalu, yang kedua, pemberian sumbangan tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak sumbangan yang diberikan. Lalu yang ketiga, sumbangan tersebut itu didukung oleh bukti yang sah, jadi buktinya ada yang sah. Lalu yang keempat, lembaga yang menerima sumbangan memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPH. Lalu yang terakhir, sumbangan itu tidak boleh mempunyai hubungan istimewa. Dan yang terpenting dari semuanya adalah sumbangan yang diberikan harus melalui lembaga penerima yang ditunjuk oleh pemerintah seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, lalu lembaga pengelolaan dana dan usaha keolahragaan yang berada di bawahnya, dan seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu contoh perhitungan nyatanya. Nah, di sini ada data dari wajib pajak,
yaitu namanya Budi, statusnya TK 0 atau tidak kawin dan mempunyai 0 tanggungan. Lalu dia mempunyai penghasilan bruto sebesar 500 juta per tahun. Lalu di sini ada biaya jabatan sebesar 6 juta, lalu ada iuran pensiun sebesar 4,8 juta, dan yang paling terpenting di sini adalah sumbangan pembinaan olahraga sebesar 30 juta. Nah, mari kita coba hitung penghasilan neto dari Bapak Budi. Pertama, kita hitung dulu total dari deductible expense Pak Budi. Di sini dari ada 6 juta ditambahkan 4,8 juta ditambah dengan 30 juta, yaitu sumbangan dari olahraga itu, dengan total 40,8 juta. Lalu, untuk menghasil penghasilan netonya, tinggal penghasilan bruto dikurangkan dengan total deductible expense. Di sini ada 500 juta dikurangkan dengan 40,8 juta. Dengan hasilnya, penghasilan neto adalah 459,2 juta. Lalu kita hitung PKP-nya atau penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak dihitung dengan penghasilan neto dikurangkan dengan PTKP. Di sini karena Bapak Budi adalah TK 0, maka PTKP-nya adalah sebesar 54 juta. Jadi, PKP Bapak Budi adalah 459,2 juta dikurangkan dengan PTKP sebesar 54 juta sehingga menghasilkan 405,2 juta. Setelah mengetahui penghasilan kena pajaknya atau PKP, mari kita hitung PPh terutangnya. Nah, kita menghitung PPh terutang sesuai dengan bracket tarif PPh. Di sini pertama itu 60 juta dikalikan dengan 5% menghasilkan 3 juta. Lalu 190 juta dikalikan dengan 15% yang menghasilkan 28,5 juta. Lalu yang terakhir adalah 115,2 juta dikalikan dengan 25%, yaitu menghasilkan 38,8 juta. Maka PPh terutang Pak Budi adalah 70,3 juta total dari semua pengalian dari bracket. Nah, sekarang kita coba bandingkan jika Pak Budi tidak memberikan sumbangan pembinaan olahraga. Di sini sudah tertera info jika tidak memberikan sumbangan. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa jika tidak memberikan sumbangan, total PPh terutang Pak Budi adalah sebesar 77,8 juta. Nah, kita bisa dilihat di sini kalau selisih dari PPh yang sebelumnya dan yang sekarang itu sebesar 7,5 juta. Artinya, Pak Budi bisa mendapatkan tax saving dari nilai sumbangannya. Dari contoh perhitungan tadi, kita bisa melihat bahwa sumbangan pembinaan olahraga bukan hanya bermanfaat bagi pengembangan dan olahraga nasional, tetapi juga memberikan penghematan pajak yang nyata bagi wajib pajak. Jadi, bagi wajib pajak yang ingin berkontribusi pada dunia olahraga, sekaligus mendapatkan insentif pajak, skema ini bisa menjadi pilihan yang sangat menarik. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat menambah ilmu dan bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Sampai jumpa!